Halo semuanya, selamat datang di Cakrapot, Cakrawikara Indonesia. Bersama saya hari ini Helga Kusuma yang akan ditemani salah satu peneliti CWI, Mas Heru Samosir. Ya. Apa kabar Mas Heru? Baik, Helga apa kabar? Alhamdulillah baik. Mas Heru semuanya aman-aman? Aman? Data pribadi aman? Oh, belum tentu. Nah, itu dia clue dari apa yang mau kita bahas hari ini. Nah, teman-teman, beberapa hari terakhir ini, Bawaslu menerima ratusan aduan yang mungkin akan terus bertambah soal pencatutan NIK sebagai anggota partai politik peserta pemilu 2024. Nah, bahkan nggak cuma itu aja, tapi Bawaslu juga menemukan banyak keanggotaan ganda di partai-partai politik ini. Padahal satu orang itu cuma boleh untuk mendaftar sebagai satu anggota partai politik aja ya, teman-teman. Nah, sebenarnya untuk kasus pencatutan NIK dan keanggotaan ganda partai politik yang mendaftarkan diri menjadi peserta pemilu 2024 ini mengindikasikan apa sih, Mas? Yang pertama terkait dengan pencatutan NIK itu sebenarnya itu mengindikasikan sebenarnya bahwa sistem perlindungan data pribadi kita tidak benar-benar aman. Tapi kita tidak akan bahas ke situ. Yang kita bahas itu sebenarnya bahwa ada partai-partai baru yang mencoba cara-cara instan untuk memenuhi syarat-syarat menjadi peserta pemilu, kemudian menggunakan NIK sebagai rujukan jadi keanggotaan partai politik tersebut. Itu yang mereka melakukan kasus pencatutan NIK. Nah, sebenarnya ketika kita lihat syarat-syarat apa saja sih yang tertera dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 dan PKPU nomor 4 tahun 2022 mengenai syarat untuk mengenai partai politik, syarat partai politik untuk menjadi peserta pemilu itu ada 9 sebenarnya. Yang pertama itu terkait dengan status badan hukumnya, yang kedua mengenai kepengurusan, yang ketiga itu mengenai keanggotaan, yang kemudian keterwakilan perempuan, kemudian kalau nggak salah ada rekening atas nama partai politik gitu. Nah, yang di sini yang perlu kita garis bawahi adalah mengenai keanggotaan partai politik. Di peraturan itu secara jelas dikatakan bahwa keanggotaan partai politik itu minimal sekurang-kurangnya 1.000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk yang ada di kabupaten kota di provinsi yang bersangkutan. Kalau dari apa yang udah dijelasin Mas Heru tadi kan berarti partai-partai baru yang mau ikut jadi peserta pemilu kan berarti berat banget ya, Mas? Iya, Dan pasti. sedangkan waktu yang mereka punya juga mungkin nggak panjang untuk nyiapin persyaratannya. Iya. Sampai mereka yaitu melakukan cara-cara instan seperti pencatutan NIK dan ada NIK ganda gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau dari Undang-Undang Pemilu atau dari PKPU itu ada sanksi yang mengatur untuk tindakan itu nggak sih, Mas? Kalau yang sepengetahuan saya ya, kalau berkaitan dengan Undang-Undang Pemilu dan atau PKPU nomor 4 tahun 2022 itu sebenarnya tidak tertera sanksi yang tegas ya ketika berkaitan dengan pencatutan NIK individu untuk jadi anggota parpol tertentu. Tapi memang diverifikasi administrasi nantinya keanggotaan itu nanti akan ditanyakan apakah ini benar apa enggak. Apalagi ada aduan dari masyarakat begitu. Jadi itu nanti akan dicek kembali oleh KPU secara administrasi. Kalau misalnya itu memang dicatut, ya paling dihapuskan dari sipol kalau nggak salah. Begitu proses yang terjadi saat ini. Gitu. Tapi memang perlu kita pastikan bahwa perlu kita tekankan bahwa syarat-syarat yang ada saat ini itu memberatkan partai politik baru untuk kemudian dia nanti bersaing dalam pemilu 2024 nanti. Karena kayak tadi biaya kantor itu bukan murah, nggak murah. Untuk mencari keanggotaan juga itu hal yang sulit. Oke, makasih banyak Mas Heru untuk penjelasannya hari ini. Semoga ngerti, semoga bisa dipahami. Betul. Nah, teman-teman selain itu jangan lupa cek juga NIK teman-teman di websitenya KPU apakah NIK teman-teman disalahgunakan. Kalau sampai disalahgunakan jangan lupa untuk segera dilaporkan. Teman-teman, terima kasih banyak yang udah mendengarkan Cakrapot episode 24 hari ini. Sampai ketemu di Cakrapot Cakrawikara Indonesia selanjutnya. Dadah!